Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat budaya, kita dari kelompok 5. Di sini kita akan bikin podcast yang membahas tentang Monas. Nah, sebelum itu izinkan kita untuk memperkenalkan diri ya. Saya Dea Alifa Utami. Saya Nabila Hadiah Fitri. Saya Rezakia Nur Karimah. Saya Fira Deokta Fitriani. Saya Sabina Rimbi Calista. Didengarkan dan disaksikan ya. Halo sobat budaya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membahas ikon yang ada di Jakarta yang memiliki sejarah tinggi, yaitu Monas. Yap, kita bakal ngobrolin cara pemerintah mengenalkan dan melestarikan Monas, serta peran generasi milenial dalam menjaga warisan ini. Plus, ada bahasa seru soal event budaya yang pernah diadakan di Monas dalam 2 tahun terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Gaspol, Monas tuh bukan hanya tugu yang tinggi di Jakarta, tapi juga punya cerita yang panjang. Nah, kita harus kenal lebih dalam. Betul, yuk langsung kita bahas. Segmen pertama itu cara pemerintah mengenalkan dan melestarikan Monas. Pemerintah rutin merawat Monas mulai dari pembersihan, pengecatan ulang, serta memperbaiki bangunan agar tetap Monas terawat. Iya, lalu diorama Monas juga selalu diperbarui supaya menarik dan informatif bagi pengunjungnya. Monas juga sering jadi tempat acara nasional loh, seperti Hari Kemerdekaan, Festival Budaya, dan festival budaya lainnya. Promosinya makin gencar. Pemerintah sekarang menggunakan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram untuk mengenali Monas ke budaya anak muda. Bahkan ada juga loh sekolah dan universitas yang buat kunjungan edukatif. Jadi makin banyak anak muda yang tahu tentang sejarah Monas. Lalu kita masuk ke segmen 2, yaitu acara budaya di Monas dalam 2 hari terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, banyak acara menarik di Monas, yaitu Pekan 2023 dan Pekan 2024. Di situ menyediakan acara menarik seperti air mancur menari dan video mapping. Terus ada juga peringatan HUT RI ke-78 dan 79 dengan acara Gemilang Silang Monas yang menampilkan pertunjukan cahaya dan musik. HUT ke-79 TNI juga diadain di Monas loh. Di situ ada parade pasukan dan pesta rakyat. Reuni 212 dan perayaan Imlek 2025 juga berlangsung di Monas dengan berbagai kegiatan budaya dan keagamaan. Nah, event-event ini bukan cuma seru, tapi ini jadi cara buat ngenalin sejarah dan budaya Monas ke masyarakat lain. Masuk ke segmen 3, yaitu generasi milenial dan Monas. Milenial banyak yang kenal Monas dari media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dan YouTube. Di sana tuh banyak vlog yang terkenal, vlog sejarah maupun wisata yang terkenal di sana. Selain itu, banyak juga yang datang langsung untuk mengunjungi puncaknya di dalam museumnya atau menikmati taman di sekitarnya. Ada juga yang lebih suka belajar lewat podcast seperti ini, blog, atau buku digital yang membahas sejarah Monas lebih fleksibel. Bahkan ada juga loh yang menuangkan sejarah Monas dalam karya seni seperti ilustrasi, film pendek, atau komik. Yang gak kalah menarik lagi, banyak loh yang kenal Monas lewat dari kuliner Betawinya seperti kerak telur dan bir peletok. Nah, di segmen 4 kali ini kita akan membahas peran milenial dalam melestarikan Monas. Kita sebagai milenial bisa ikut menjaga kelestarian Monas juga loh dengan cara sederhana. Contohnya itu saat berkunjung ke Monas kita nggak buang sampah secara sembarangan. Nah, kampanye digital juga bisa jadi cara efektif, kayak bikin konten positif atau berbagi cerita sejarah Monas di media sosial. Bisa juga ikut komunitas yang peduli dengan pelestarian Monas dan warisan budaya lainnya. Sekecil apapun usaha kita, itu berdampak besar buat menjaga Monas tetap terjaga. Lanjut ke segmen tanya jawab. Kamu kalau ke Monas tuh naik transportasi apa sih, Dea? Biasanya aku kalau ke Monas itu naik transportasi Transjakarta. Bisa juga kita naik LRT, tapi
untuk meminimaliskan tarif, kita sebaiknya naik Transjakarta. Kalau dari sini kita bisa naik Transjakarta dari Terminal Kampung Rambutan. Kita bisa naik yang nomor 5, jurusan Kampung Rambutan Kampung Melayu. Nah, karena itu kan hanya sampai Kampung Melayu, kita bisa turun di halte Cililitan. Tahu dong, PGC pada tahu kan? Nah, dari PGC itu kita naik busway lagi. Jurusannya 5D. 5D itu PGC Monumen Nasional. Nanti dari PGC itu kita naik busway aja sampai kita berhenti di halte Balai Kota. Dari halte Balai Kota tuh kita turun, terus kita nyebrang nih keluar. Nah, di situ tuh udah ada bis yang tingkat buat keliling-keliling Jakarta. Kalau itu tuh tarifnya 0. Bebas sih, kalian mau langsung ke Monas atau mau naik bis itu dulu. Kalau naik bis itu tuh kalian bisa muter-muter Jakarta dulu nih, dan itu nggak dipungut biaya. Kita hanya tap kartu Jaklingko aja. Lalu setelah itu kita bisa langsung masuk ke Monas, area Monas, dan ya udah kita bisa keliling di sekitar Taman Monas, atau kalau mau lebih lanjut kita bisa masuk ke dalam Monasnya. Ada lagi mau tanya? Berapa sih harga tiket masuk ke dalam Monasnya? Oke, kalau harga tiket, kalau untuk masuk ke Monas hanya sampai Cawan, pada tahu kan Cawan piringnya, itu tuh kita bayar 8.000 per orang. Sebenarnya orang pasti berpikir kalau masuk ke Monas tuh mahal kan, bayarnya 50.000 ke atas gitu. Sebenarnya enggak. Kalau masuk ke Monas sampai Cawannya aja itu kita bayar 8.000 aja. Tapi kalau kita mau sampai ke Tugunya, sampai paling atasnya, kita dikenakan biaya 24.000 per orang dewasa. Itu orang dewasa ya, 24.000. Nah, jadi itu tuh enggak mahal yang sampai 50.000 lebih gitu, enggak. Dan pembayarannya bisa pakai cash ataupun pakai ShopeePay. Nah, selain itu di dalam Monas isinya ada apa aja sih, Dea? Di dalam Monas itu ada ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan itu ada teks proklamasi yang dia tuh adanya di dalam pintu emas. Jadi itu ada pintu emas yang sewaktu-waktu bisa kebuka dan sewaktu-waktu ketutup. Di dalam situ ada teks proklamasi, dan di dalam ruang kemerdekaan tuh ada petanya Indonesia. Tapi yang saya tahu dari sosial media, katanya petanya itu tuh, bentuk petanya itu juga dilapisi emas. Dan itu tuh ruang kemerdekaannya tuh adanya di cawannya Monas. Jadi di piringannya Monas itu dalamnya itu ruang kemerdekaan. Di situ ada burung Garuda yang beserta Pancasilanya, ada peta Indonesia, terus ada teks proklamasi juga. Ada yang lagi yang mau tanya? Dea, kan di Monas itu isinya banyak banget. Nah, dari sekian banyak itu, apa yang paling menarik menurut kamu? Kalau menurut saya sih yang paling menarik di Monas tuh di Museum Sejarah Nasional. Itu adanya di bawah cawan. Jadi cawannya di atas, dia ada di bawahnya lagi, turun ke bawah gitu. Nah, itu di Museum Sejarah Nasional tuh ada banyak sejarah-sejarah Indonesia yang dibagi jadi 4 bagan, dan itu tuh diurutkan berdasarkan tahunnya. Di situ di sejarahnya itu tuh ada miniatur-miniatur kecil. Jadi menarik gitu untuk dilihat. Terus warna-warnanya juga bagus banget. Habis itu di Museum Sejarah Nasional itu ada penjelasan bahasa Indonesianya dan ada penjelasan Inggris. Jadi kan banyak nih orang-orang bule atau orang-orang luar yang pada datang ke Monas. Jadi mereka bisa baca Inggrisnya kalau mereka nggak ngerti yang Indonesia gitu. Nah, karena pertanyaan teman-teman semua sudah terjawab, untuk sobat budaya, Monas itu bukan cuma sekedar monumen, tapi Monas itu juga warisan yang harus kita jaga bersama-sama. Yuk, kita sebagai generasi muda ambil bagian dalam menjaga Monas agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Tetap jaga budaya kita ya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa Foto gue lagi. Gue udah pakai blush on tuh.